Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, Ibu Dr. Sylvia SE MSc AKCA, dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga siang ini teman-teman diberi kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kami presentasikan hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu sejarah akuntansi setelah Masehi. Saya Indah selaku moderator yang bertugas akan membantu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Iva Rizky Aisyah selaku pemateri pertama dan Dwi Susanti selaku pemateri kedua. Untuk menyampaikan materi yang sangat menarik ini, saya dengan bangga mempersilahkan Iva Rizky Aisyah selaku pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Sejarah akuntansi setelah Masehi, abad ke-11 dan 12. Setelah masa kegelapan, Eropa mengalami kebangkitan kembali pada abad pertengahan. Periode ini, khususnya abad ke-11 dan 12, menandai awal perkembangan sistem ekonomi yang lebih kompleks, termasuk munculnya sistem akuntansi yang lebih baik. Meskipun belum sekompleks yang kita kenal sekarang, namun benih-benih akuntansi modern sudah mulai ditanamkan pada masa ini. Kemudian, perkembangan umum akuntansi pada abad ke-11 dan 12. Yang pertama ada perkembangan lambat. Perkembangan akuntansi pada masa ini masih sangat lambat dan terbatas pada kelompok tertentu, seperti pedagang dan tuan tanah yang memiliki kebutuhan akan pencatatan. Yang kedua, fokus pada transaksi. Akuntansi pada masa ini lebih fokus pada pencatatan transaksi individual daripada penyusunan laporan keuangan yang komprehensif. Terakhir, ada kurangnya standarisasi. Tidak ada standar akuntansi yang berlaku secara universal. Setiap entitas memiliki sistem pencatatan yang berbeda-beda. Faktor yang mendorong perkembangan akuntansi. Yang pertama, pertumbuhan perdagangan. Semakin kompleksnya aktivitas perdagangan mendorong kebutuhan akan sistem pencatatan yang lebih baik. Kemudian kedua, munculnya kelas menengah. Munculnya kelas menengah yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan industri juga mendorong perkembangan akuntansi. Yang ketiga, pengaruh agama. Gereja memiliki peran penting dalam pengembangan sistem pencatatan untuk mengelola harta gereja dan aktivitas sosial. Yang terakhir, ada perkembangan kota. Pertumbuhan kota-kota dan konsentrasi aktivitas ekonomi di kota mendorong kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan Dwi Susinta selaku pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Selanjutnya, praktik pencatatan akuntansi. Yang pertama itu catatan sederhana. Di Italia dan Inggris, pencatatan masih bersifat sederhana. Catatan dibuat untuk melacak hasil panen, pembayaran sewa, dan pajak yang harus dibayar oleh serf ke tuan tanah. Nah, ini merupakan bentuk awal dari akuntansi yang lebih terstruktur. Kemudian yang kedua, dalam praktiknya ini ada dokumentasi kegiatan ekonomi. Di Italia, terutama di kota-kota pelabuhan, catatan transaksi perdagangan mulai menjadi lebih sistematis. Pedagang mencatat transaksi untuk memastikan akurasi dalam perhitungan laba ruginya pada masa itu. Kemudian, di Inggris pada zaman manorial. Nah, kebutuhan akan pencatatan di sini, tuan tanah itu perlu mencatat hasil panen, pajak, dan transaksi lainnya untuk mengelola manor mereka secara efektif. Kemudian dalam metode pencatatannya pada zaman manorial ini, metode pencatatan yang digunakan masih sangat sederhana, seperti notch tally atau batang kayu dengan potongan-potongan yang mewakili jumlah tertentu. Kemudian ada token, benda-benda kecil yang mewakili nilai-nilai tertentu. Dan juga ada buku besar sederhana, yang dimana beberapa manor yang lebih besar sudah mulai menggunakan buku besar yang sederhana. Nah, tantangan pada zaman ini, literasinya itu masih sangat rendah. Sistem angka Romawi yang masih sangat rumit dan kurangnya standarisasi menjadi tantangan utama dalam akuntansi pada masa zaman manorial ini. Kemudian pada zaman di Italia, yaitu pusat perdagangannya, di perkembangan perdagangan di sini, pertumbuhan perdagangan yang pesat mendorong kebutuhan akan sistem pencatatan yang lebih baik untuk mengelola transaksi yang semakin kompleks. Dan pengaruhnya di negara Arab, yaitu kontak dengan dunia Arab, membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan akuntansi di Italia, termasuk sistem angka Arab yang lebih efisien. Nah, munculnya buku dagang itu dimulai digunakan untuk mencatat transaksi jual beli, piutang maupun utang di zaman Italia di pusat perdagangan ini.
Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri kedua. Adapun kesimpulan dari pemateri hari ini akan saya bacakan. Kesimpulan, meskipun masih sangat sederhana, sistem akuntansi pada abad 11 dan 12 telah meletakkan fondasi penting untuk perkembangan akuntansi modern. Kebutuhan untuk mencatat transaksi, mengelola aset, dan membuat keputusan bisnis telah mendorong manusia untuk mengembangkan sistem pencatatan yang lebih baik. Kami akhiri presentasi kelompok hari ini. Sekian dan semoga bermanfaat materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.